bisa mengubah dunia, bisa mengubah diri sendiri, bisa mengubah macam-macam ketika ada kebersamaan ini, ketika guyub rukun ini benar-benar tercipta ya. Jadi hujan pun itu tidak akan indah kalau sendirian jatuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian semua hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali lagi bareng aku Isna dalam program podcast SMA Negeri 1 Andong. Kali ini kita bersama dengan narasumber kita, ke Bapak Giato Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Andong. Kita bakalan ngobrol tentang pengertian apa sih Adi Pangastuti itu, terus gimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, apa sih tantangannya? Langsung saja. Selamat pagi Pak Gi. Ya, selamat pagi Mbak Isna. Pagi gimana kabarnya Pak Gi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Isna baik juga ya. Alhamdulillah Pak. Gitu. Oke, kita langsung saja ya Pak ya. Kira-kira apa sih Adi Pangastuti itu? Kenapa sekolah kita harus menjadi bagian dari Adi Pangastuti? Baik, ini perlu kami sampaikan ya bahwa Adi Pangastuti itu adalah model pembelajaran ataupun penerapan nilai-nilai asal laku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa SMA Andong ini perlu ikut di program Adi Pangastuti? Pertama, kita melihat bahwa anak-anak muda itu kan dalam tanda petik semakin berkurang unggah-ungguh dan sebagainya. Nah, kemudian karakter-karakter budaya Jawanya juga sudah mulai luntur. Nah, oleh karena itu dengan ikut program Adi Pangastuti kami sangat berharap anak-anak itu bisa menerapkan nilai-nilai hasta laku yang ada 8 perilaku itu ya. Ada guyub rukun, gotong royong, grapyak semana, lembah mana, ewuh pekewo, pangerten, andap asar, dan tepo seliro. Nah, harapan kami ketika sekolah kita menjadi bagian dari Adi Pangastuti, maka anak-anak memiliki karakter yang semacam itu sehingga harmonis, selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan di SMA Negeri 1 Andong ini. Itu Mbak Isna. Gitu. Kira-kira Pak, apakah penerapan Adi Pangastuti dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menjadi solusi dari penurunan moral remaja sekarang? Terlebih juga mengingat sekarang kan cepat banget ya perkembangan teknologi. Kita juga pasti semua orang punya HP sekarang. Nah, kira-kira apakah itu menjadi solusi yang tepat? Menurut saya penerapan nilai-nilai asal laku atau program Adi Pangastuti ini tepat untuk apa istilahnya ya, pembinaan moral anak-anak kita, remaja kita. Karena apa? Ketika anak-anak sudah memiliki 8 perilaku tadi, tentu ketika dia bertutur, bersikap, termasuk bagaimana dia berkomunikasi melalui media sosial, itu mereka akan semakin santun ya. Mereka pengertian tidak akan menyakiti teman yang lain. Mereka inginnya semuanya guyub rukun sehingga ketika dia memposting sesuatu sudah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi menurut saya ini bisa digunakan sebagai sarana atau sebagai media agar anak-anak itu benar-benar bisa semakin baik akhlaknya, semakin baik perilakunya, gitu Mbak Isna. Gitu. Kira-kira apa sih Pak tantangan dari penerapan Adi Pangastuti di kehidupan sehari-hari? Jadi tantangannya itu ya utamanya adalah bagaimana konsistensi ya. Konsisten itu istiqomah itu kan memang berat ya. Iya betul sekali. Jadi kalau mungkin kita memegang selembar tisu 1 menit masih kuat, tapi kalau 2 jam kan kira-kira ya terasa pegal. Berat ya. Nah, sama ketika kita berupaya menerapkan nilai-nilai asal laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ada beberapa model ya Mbak ya, ketika kita coba internalisasi nilai-nilai asal laku melalui pembuatan film pendek misalkan ya, anak-anak terlibat kemudian mengkaji dalami dan menerapkan. Tapi kan untuk terus-menerusnya ini menjadi tantangan kita ya. Nah, makanya secara periodik kita adakan program-program untuk mengingatkan kembali ke teman-teman kita, ke anak-anak ini agar nilai-nilai asal laku itu senantiasa dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebenarnya salah satu solusinya adalah ketika teman-teman yang lain itu nanti saling peduli, saling mengingatkan. Gitu. Kira-kira nih Pak, dari program SMA Negeri 1 Andong sendiri itu apa program yang sudah menerapkan itu tadi, mengingatkan kepada siswa atau gimana caranya biar siswa tuh selalu fokus gitu dalam aku harus Adi Pangastuti gitu. Apa saja program sudah terlaksanakan? Jadi yang pertama terkait dengan program internalisasi itu kan sudah ya, ada pembuatan cerpen, ada pembuatan film pendek, kemudian karya-karya yang lain yang bertemakan hasta laku itu sudah dilaksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya ketika pesantren Ramadan itu pun kita fokusnya adalah pada penerapan nilai-nilai
hasalaku. Jadi begitu. nilai hasalaku dikaitkan dengan Quran dan hadis. Adakah kesesuaian di situ? Nah, kemudian dari situlah nanti pemateri menyampaikan, diskusi dengan anak-anak dan seterusnya. Sehingga ini nilai-nilai hasalaku ini juga relevan dengan apa yang ada di Al-Quran maupun hadis. Yang kemudian ini menjadi keseharian anak-anak. Nah, bagaimana tolak ukurnya? Ini ketika kita amati anak-anak muncul kesadaran untuk berperilaku bagaimana mereka itu memang menjadi pribadi yang bertanggung jawab agar terjadi guyub rukun. Karena kalau semua anak itu tidak tanggung jawab pasti tidak akan ada guyub rukun. Nah, kita lihat di sekolah kita alhamdulillah kan tidak ada kasus-kasus kekerasan, ada laporan kekerasan dan sebagainya. Itu bentuk bahwa memang anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai hasalaku. Mereka saling pengertian, mereka bisa bergotong royong sehingga guyub rukun ini tercapai ya. Kemudian hubungan sosial dengan teman-teman kan bagus, dengan bapak ibu guru juga bagus. Ini ada gerapiak semanaknya ini kan juga terlihat ya, anak-anak ramah, bapak ibu guru pun juga demikian. Artinya ini tidak terbatas pada anak, tapi bapak ibu guru juga menerapkan. Kan seolah tidak ada ya guru-guru galak di SMA Andong ya. Semuanya kan ramah-ramah ya. Baik-baik. Alhamdulillah begitu. Oke, ini menarik nih Pak. Bagaimana cara Adi Pangastuti itu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi dan lain-lain. Terlebih juga penerapannya yang disesuaikan dengan program sekolah gitu. Jadi kehadiran teknologi ini kan tidak mungkin kita hindari. Maka kita harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi itu secara bijak. Betul. Nah, salah satunya ketika memang nilai hasalaku sudah ada dalam diri warga sekolah, terutama anak-anak kita, tentu ketika mereka bermedia sosial, mereka akan santun dalam berkata ataupun menuliskan pesan-pesan di dalam media sosial tersebut. Nah, kemudian kepedulian pada teman-teman yang lain ini juga bisa memanfaatkan media sosial. Misalkan ada teman dari SMA Andong ini yang sakit gitu ya, kemudian anak-anak bisa memanfaatkan berbagai platform yang ada untuk memberikan kabar, kemudian membantu begitu ya. Ataupun kalau melihat ada bencana di suatu daerah, kalau tidak salah dulu kita pernah juga membantu ketika Demak itu ada banjir ya. Nah, ini juga karena ada informasi melalui media digital begitu. Nah, kemudian anak-anak pun juga ada inisiatif untuk membantu begitu. Dan tentu adanya media-media sosial seperti itu bisa dimanfaatkan untuk kebermanfaatan yang lebih luas lagi, baik itu untuk membantu rekan-rekan yang lain dalam bentuk apapun ya, dengan doa, dengan motivasi, bahkan kalau anak-anak sudah ada itu dengan dana. Ini tentu tidak bisa lepas dari adanya media sosial dan kepedulian yang muncul dari dalam diri anak-anak tersebut. Gitu. Apa dampak yang paling signifikan? Apa dampak yang bisa kita lihat dari awal sekolah ini menjadi Adi Pangastuti, bagian dari Adi Pangastuti sampai sekarang? Apa dampak yang menurut Pak Gito sudah terlihat? Oh, perubahan ini sudah nyata nih. Nah, itu apa aja Pak? Kalau yang saya amati sebelumnya itu kan masih ada juga meskipun kategorinya mungkin bukan pembulian dalam artian perundungan yang memang ini intens gitu, enggak ya, ada gojekan-gojekan yang memang itu mengarah ke situ. Nah, dengan adanya Adi Pangastuti ini, anak-anak mulai tersadar bahwa hidup yang penuh dengan kerukunan, yang saling pengertian, yang pribadi yang andap asor itu adalah sesuatu yang wajib dimiliki. Maka kami amati intensitas gojekan yang mengarah pada perundungan ini semakin berkurang. Dan memang alhamdulillah di sekolah kita bisa lihat di rapor pendidikan di tahun ini, rapor pendidikan itu sangat bagus. Semuanya hijau, tidak ada yang tidak hijau. Semuanya meningkat, tidak ada yang turun ya. Hanya ada satu yang tetap. Itu tetap dibanding tahun kemarin di numerasi. Sementara yang lain, iklim kebinekaan global dan sebagainya itu semuanya meningkat. Dan ini tolak ukur yang istilahnya melalui asesmen yang memang sudah betul-betul teruji gitu ya, karena memang ini menggunakan asesmen nasional. Memang hasilnya bagus nih, hasilnya semuanya hijau begitu. Berarti penerapan Adi Pangastuti ini benar-benar relevan dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya? Ya, menurut saya sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari nih Mbak. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Kesimpulannya, kita bisa menggunakan penerapan Adi Pangastuti, hasalaku dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita juga lebih tenang, harmonis begitu ya Pak ya. Gitu. Dari Pak Egi sendiri ada tambahan? Sedikit ya, bahwa kita hidup ini kan tidak bisa sendirian ya. Sehebat apapun diri kita, ketika sendirian itu nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ibaratnya jari-jari kita ini
jempol kita ini fungsinya terbatas, kelingking kita jempolnya fungsinya juga terbatas. Semuanya terbatas. Tapi kalau bersatu, guyub rukun ini ya, apa sih yang tidak bisa dilakukan gitu ya? Betul. Kita bisa mengubah dunia, bisa mengubah diri sendiri, bisa mengubah macam-macam. Ketika ada kebersamaan ini, ketika guyub rukun ini benar-benar tercipta ya. Dari hujan pun itu tidak akan indah kalau sendirian jatuhnya ya. Betul Jadi sekali. indah itu kan karena bersama-sama. Maka kebersamaan, harmoni yang indah ini yang nanti akan menjadikan kehidupan kita itu lebih maslahat, lebih damai, tenang dan tentram gitu, Mbak. Berarti seperti kata pepatah ya Pak ya. Yang ini Pak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya, betul sekali. Betul. Ya, begitu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.